Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah mempelajari mengenai materi rumus empiris dan rumus molekul ya. Oke, untuk nomor 2 ini kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman, yang cukup eh, umum ya, cukup umum keluar di UTS untuk semester 1 kimia dasar 1 ini teman-teman. Nah, apa sih? Materi ini adalah materi pengenceran. Nah, materi pengenceran ini mungkin teman-teman bingung ya, atau beberapa teman-teman yang udah ada gambaran mengenai pengenceran ini. Nah, untuk pengenceran ini sendiri ya adalah eh, peristiwa ya, penambahan pelarut ke dalam suatu larutan. Jadi intinya itu pada prinsipnya jumlah mol zat sebelum dan sesudah itu eh, akan sama dengan, jadi sebelum diencerkan dan setelah diencerkan itu jumlah molnya akan sama gitu teman-teman. Maka nanti rumusnya eh, dari konsentrasi dikalikan volume sebelum sama dengan konsentrasi dikalikan volume setelah, itu adalah sama dengan, jadi nilainya sama. Oke, langsung aja kita lihat tipe-tipe soalnya. Di sini ada 2 tipe soal ya. Sekarang kita akan bahas tipe soal yang pertama, yaitu langsung aja kita bacain ya, bahwa suatu larutan berair dijenuhkan dengan NaNO3 pada suhu 250 derajat Celcius adalah 10,8 M. Maka berapa gram NaNO3 yang diperlukan dalam 125 ml larutan ini? Dengan catatan di sini massa molekul reaktifnya adalah NaNO3, yaitu sebesar 85 gram per mol. Oke, seperti biasa teman-teman kita memakai penyelesaian diketahui, ditanya dan dijawab ya. Kita di sini diketahuinya dulu. Tadi kan kita ketahui bahwa larutan ini memiliki konsentrasi sebesar 10,8 molaritas gitu ya. Nah, di sini juga kita ada volumenya, volume dari larutan tersebut, yaitu sebesar 125 ml. Nah, untuk 125 ml ini, karena masih mililiter, kita harus convert dulu ke liter. Dengan kita bagi dengan 1000 ml, sehingga hasil akhir dari volume NaNO3 jika sesuai dengan satuan internasional adalah 0,125 liter ya. Langsung aja, di sini MR-nya tadi ya 85 gram. Dan ditanyanya adalah massa dari NaNO3 ini. Oke, langsung aja kita jawab ya teman-teman. Nah, di sini udah ada rumus nih. Oh, M sama dengan N per V. Maksudnya apa sih? Oke, di sini ada keterangannya bahwa M adalah konsentrasi zat dan N adalah mol zat, sedangkan V adalah volume dari zat tersebut, teman-teman. Oke, di sini tadi kan kita ditanyanya massa ya. Nah, untuk mencari massa sendiri kan kita harus mengetahui mol dari zat tersebut ya. Oleh karena itu, di sini yang diketahui adalah tadi ada molaritas dan juga ada volumenya. Oke, berarti kita pakai rumus yang di kotak ini teman-teman. Selanjutnya kita ada mencari mol juga, ada rumus massa dibagi MR. Oke, dan ini kita kedua rumus tersebut kita satu padukan ya, sehingga jika kita pindah ruaskan akan menjadi seperti ini, di mana massa sama dengan molaritas dikalikan volume dikalikan massa molekul relatif tersebut. Nah, langsung aja kita substitusiin yang diketahuinya, di mana M adalah 10,8, V adalah 0,125, dan MR adalah 85. Jika kita operasikan dengan perkalian dengan perhitungan yang benar, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman, yaitu 114,75 gram massa dari NaNO3-nya. Gimana teman-teman? Mudah ya, semoga bisa dimengerti untuk tipe soal pengenceran yang pertama ini. Oke ya, kita lanjut ke tipe terakhir, kedua ya. Nah, untuk pengenceran tipe ini kita langsung aja bacain ya. Berapa banyak larutan etanol 92 derajat yang dibutuhkan untuk membuat larutan etanol 78 derajat sebanyak 200 ml, dan berapa banyak aqueous yang diperlukan untuk mengencerkan etanol tersebut. Oke, seperti biasa lagi kita pakai diketahui, ditanyakan, dijawab. Untuk diketahui sendiri kita mengetahui bahwa konsentrasi dari etanol mula-mula adalah 92% ya. Dan selanjutnya ada konsentrasi akhir ya setelah terjadi reaksi pengenceran tersebut adalah 78%. Nah, ada juga volume dari
setelah pengenceran. Di sini volume setelah pengenceran tuh adalah sebesar 200 ml. Dan ditanyanya adalah volume awalnya sebelum pengenceran dan juga volume aqueous untuk mengencerkan nantinya gitu, pengenceran etanol tadi gitu. Oke, langsung kita jawab aja teman-teman. Pertama, nah di sini ada rumus nih. Seperti yang sudah aku jelasin pertama-tama bahwa pengencaran ini adalah jumlah mol sebelum reaksi pengencaran dan setelah reaksi pengencaran itu jumlah molnya gitu sama ya. Dimana di sini langsung terbentuk sebuah rumus di mana V1 dikali M1 sama dengan V2 dikalikan M2, di mana V-nya adalah volume awal dikalikan konsentrasi larutan mula-mula gitu ya, akan sama dengan konsentrasi larutan akhir dan juga dikalikan dengan volume larutan akhir gitu teman-teman. Ya di sini langsung aja kita masukin angka-angka yang diketahuinya ya, yang diketahuinya ada M1-nya 92 derajat, maksudnya 92%, maaf, V-nya adalah V2-nya 200 dan M2-nya adalah 78%. Oke, untuk V1 ini ya kita langsung aja pindah ruasin 92-nya ke kanan, akan menghasilkan hasil seperti ini teman-teman. Oke, ini kita hitung-hitung ya. Hasilnya akan menjadi 169,565 ml teman-teman. Oke, ini baru untuk V1-nya. Nah, sekarang kan kita tadinya ditanyanya dua ya. Yang kedua ini adalah volume aqueous untuk mengencerkan larutan etanol tersebut. Untuk mengencerkannya, kita harus mengetahui bahwa tadi V2 itu kan berarti volume larutan akhirnya akan sama dengan volume awalnya, volume larutan awal-awal sebelum diencerkan ditambahkan dengan aqueous. Nah, aqueous ini yang berperan sebagai pengencernya gitu ya. Nah, di sini langsung aja kita pindah ruasin karena dicarinya adalah X atau volume aqueous yang digunakan untuk mengencerkannya gitu ya. Langsung aja kita tadi V2-nya udah masuk, udah tahu, dan V1-nya juga udah tahu. V2-nya ada 200 ml dikurangi tadi V1-nya yang kita hitung sebelumnya yaitu sebesar 169,565 ml. Sehingga kita operasikan dengan benar sehingga menghasilkan nilai 30,435 ml. Nah, ini tuh volume aqueous untuk mengencerkan larutan etanol ini, teman-teman. Jadi ini adalah rumus yang penting di sini adalah kita harus mengetahui bahwa jika materi ini atau rumus ini menggunakan prinsip pengenceran ya. Di sini langsung aja teman-teman ingat rumus pengenceran di mana V1 dikalikan M1 sama dengan V2 dikalikan M2, di mana V1 adalah volume awal dari zat tersebut sebelum diencerkan, M1 adalah konsentrasi awal gitu ya sebelum diencerkan, V2 itu setelah ya, V2 volume setelah, dan juga M2 adalah konsentrasi setelah pengenceran. Nah, itu aja teman-teman yang dijelaskan pada pengenceran ini. Cukup simpel teman-teman. Teman-teman perlu ingat aja paling rumusnya di mana V1 M1, V2 M2 gitu ya, teman-teman. Ya mungkin untuk penjelasan mengenai materi pengenceran ini segitu aja teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman untuk tipe yang satu dan tipe kedua ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga nanti UTS-nya bisa dilancarkan dan dikasih nilai yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman.